Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan begitu kan ya akan mengancam popularitas Gibran. Wow, ini ngeri, ngeri. Ini menjadi ancaman begitu bagi Gibran di tahun 2029. Kalau mau Gibran mau nyapres lagi, ya tentu pasti mau nyapres lagi begitu. Karena ada Jokowi yang sibuk cari kendaraan sana sini. Karena sibuk begitu kan ya seorang joki cari pekerjaan untuk Gibran. Geri-geri sedap begitu kan ya. Ada kabar yang begitu mengejutkan bahwa kalau PDIP memberikan panggung kepada Anies Baswedan sebagai bentuk perlawanan terhadap Gibran ya dengan Jokowi, maka bukan tidak mungkin popularitas dari seorang Gibran, popularitas dari si Bobi, popularitas dari seorang Prabowo pasti akan menurun di situ. Ini luar biasa begitu kan ya. Ini luar biasa. Strategi PDIP nampaknya cukup mumpuni. Ini yang ditakuti oleh seorang Jokowi begitu kan. Kenapa? Kalau Anies Baswedan diberikan panggung sedikit pun oleh PDIP, bekerja sama dengan PDIP untuk menyongsong bagaimana di tahun 2029 dipersiapkan sekarang ini, maka Gibran tidak ada apa-apanya. Kita lihat saja begitu kan. Pidato Gibran saja begitu ya. Di depan Luhut, di depan di depan para petinggi-petinggi menteri, mereka keok begitu. Dalam artian ya hanya itu aja mereka. Coba ya kalau dengan rakyat kecil seolah-olah ya bisa bekerja sana sini, sok-sok ini, sok itu begitu. Padahal pepesan kosong. Mau dipoles apapun Gibran ini tidak bisa begitu kan. Karena apa? Karena kemampuan gagasannya tidak permanen seperti Anies Baswedan. Ya, tidak permanen seperti Anies Baswedan. Seorang Jokowi gagasannya tidak permanen. Mencela-mencela sana sini begitu kan. Ya, makanya saya sudah tahu lah pemuja-pemuja Jokowi, pemuja-pemuja Gibran begitu memoles sana sini di media sosial. Tapi hari ini tidak mampan masyarakat Indonesia. Sudah tahu begitu kan. Karakternya sudah seperti itu. Makanya kalau PDIP ini memberikan panggung kepada Anies Baswedan, bukan tidak mungkin ini akan menjadi perlawanan-perlawanan di situ begitu terhadap Jokowi. Iya, seorang Jokowi bisa terpojok. Coba kita baca lagi begitu komentar-komentar dari netizen. Ini geri-geri sedap nampaknya begitu ya. Politik hari ini wow. Ini Anies Baswedan ancam popularitas Gibran di tahun 2029 apalagi kalau dapat panggung dari PDIP. Coba kita baca ya. Bahkan ya era Anies Baswedan udah selesai di tahun 2029 ini akan muncul wajah baru lagi lebih segar. Iya, setidaknya Anies Baswedan sebagai penyeimbang hari ini. Coba kita bayangkan, Anies Baswedan punya elektabilitas dan popularitas. Punya gagasan yang sangat super luar biasa. Itu sudah dibuktikan saat pilkada di pilkada di Jakarta. Akhirnya apa? Pramono Rano Karno menang satu putaran. Ya ini kan sudah dibuktikan begitu. Dibandingkan dengan seorang mantan presiden, sana sini cawi-cawi, sana sini cawi-cawi, ikut kampanye sana sini. Tapi efeknya hanya 2 kecamatan. Siapa mereka? Ya yang namanya Mulyono begitu kan. Ya efeknya hanya menang di 2 kecamatan. Artinya apa? Mau ditunjukkan apa lagi efeknya? Masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah mengandalkan bahwa pemilih nasional itu menunjukkan jati dirinya, siapa yang harus kita pilih. Jadi ini menunjukkan bahwa sosok figur itu saya kira Ridwan Kamil sudah menjadi popularitas dibandingkan Pramono Rano Karno. Tapi kenapa kok keok? Ya karena ada Jokowinya begitu kan. Makanya di tahun 2029 siapapun yang ada Jokowinya dan yang ada Gibrannya mungkin tidak akan dipilih. Ya walaupun nanti begitu saya setuju sekali begitu sebenarnya kalau kepala daerah itu ya dipilih oleh DPRD. Saya setuju sekali ya, untuk menghemat itu begitu. Tapi satu sisi apakah ini hanya akan jadi boneka? Apakah hanya di bayangan? Apakah hanya kepala-kepala daerah itu begitu yang tidak punya otoritas kekuatan di di DPR? Apakah mampu mereka akan memenangkan kontestasi itu? Dan siapa yang berkoalisi? Pasti itu begitu kan? Coba kita bayangkan yang sekarang ini. Sosok seorang Prabowo ya kalau pilkada ingin dikembalikan ke itu begitu kan dipilih oleh DPRD coba.
kepala daerah, ya. Terus kemudian ada yang mencalon di Jawa Timur misalnya begitu kan, ya. Kalau berkoalisinya mereka seperti Kim Plus, saya kira orang-orang mereka yang akan terpilih terus. Saya kira orang-orang seperti itu. Orang-orang yang punya gagasan besar seperti Anies Baswedan, seperti Ahok, tidak mungkin akan terpilih. Kenapa? Karena sudah didesain bagaimana dirinya untuk menjadi kekuatan. Iya memang begitu kan ya. Memang ya sangat biayanya sangat sedikit begitu kan. Tapi kita lihat saja, walaupun sedikit mereka, tapi kan hak rakyat seolah-olah dirampas. Karena tidak sesuai dengan jati demokrasi yang ada di masyarakat begitu kan. Jadi masyarakat sekarang ini perwakilan rakyat itu banyak orang yang sudah tidak percaya begitu apakah mewakili rakyat atau bagaimana. Ini yang terjadi begitu kan. Coba kita baca ya. Beritanya ini sangat menarik sekali kalau kita amati bahwa kalau Anies Baswedan dikasih panggung, wah sangat luar biasa ini. Coba kita baca nih. Anies Baswedan ancam popularitas Gibran di tahun 2029 apalagi kalau dapat panggung dari PDIP ya. Anies Baswedan dianggap mengancam popularitas Gibran Rakabuming Raka yang menuju Pilpres 2029 nanti apalagi kalau sempat diberi panggung oleh PDIP atau Pramono Anung. Anies dianggap berjasa dalam kemenangan Pramono Karno di Pilkada Jakarta yang baru saja dimenangkan PDIP dengan 1 putaran. Bahkan menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniansah mengkhawatirkan bahwa posisi Anies Baswedan nanti kalau dikasih panggung maka justru yang akan menjadi khawatir itu adalah Gibran dan Jokowi. Sebab ya Gibran Rakabuming Raka bakal terancam popularitasnya di Pilpres 2029. Ya bisa saja begitu kan. Karena kita ini adalah melihat bahwa politik itu ya Anies Baswedan masih ada masih tajam ya, masih gagasannya sangat luar biasa, efeknya sangat luar biasa. Kita tunjukkan saja bahwa siapa yang nanti popularitas akan kecil di situ begitu. Nampaknya Gibran sudah mulai terpaksa turun ke bawah begitu. Walaupun begitu kan ya, agak berseberangan dikit dengan Prabowo. dalam artian begitu kan seolah-olah ada matahari kembar. Ya tambah pusing lah seorang Jokowi begitu. Karena makanya saya menganggap bahwa siapapun yang tidak punya partai di situ begitu kan, bisa saja terjadi ya kekalahan yang begitu fatal. Siapapun yang kuat kalau tidak punya partai saya kira tidak bisa begitu karena inilah politik. Makanya kalau PDIP ini sebagai sebagai lompatan begitu kan ya, kasihlah panggung Anies Baswedan ya. Artinya Anies Baswedan jadikan panggung, cari situasi politik. Mau soal nanti Anies Baswedan mau maju atau tidak atau menjadi wakil atau tidak, ya kita tunggu saja. Yang penting ada perlawanan Jokowi ini tidak bisa bergerak di situ kan begitu logikanya. Ya saya kira PDIP kan sangat cerdik begitu kan ya, sangat cerdas ya, kader-kadernya di situ sangat mumpuni lah untuk bagaimana caranya mengambil hati rakyat dan sebagainya. Apalagi berkoalisi gampang begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.